Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Sistem Terdistribusi ingin mempresentasikan tugas kami yang berjudul Implementasi Docker pada Sigma, yaitu Sistem Informasi KP dan Magang. Next. Selanjutnya, adapun anggota kelompok dari kami yang pertama, ketuanya yaitu Muhammad Akbar dengan NIM 1147, Dewi Anjani dengan NIM 1119, saya sendiri Istiqomatul Wahida dengan NIM 1131, lalu ada Merla Anissa Valencia Sabit dengan NIM 1143, dan India Rifka Sugiharti Putri dengan NIM 1158. Next. Lalu pendahuluan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi Anjani. Kepada Dewi Anjani dipersilahkan. Oke, selanjutnya yaitu pendahuluan. Informasi merupakan salah satu sumber daya yang penting dalam sebuah universitas. Informasi dapat dikelola sama seperti sumber daya lain yang tersedia. Perancangan sistem informasi yang tepat akan mampu meningkatkan kinerja suatu perguruan tinggi, yang akhirnya dengan dukungan aspek lain mampu mewujudkan kemajuan bagi perguruan tinggi tersebut. Keberhasilan suatu perguruan tinggi tidak hanya dihitung dari akurasi dari jumlah lulusan yang dihasilkan, tetapi juga dari bagaimana lembaga tersebut mengelola berbagai data yang ada untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh sivitas akademik yang bersangkutan. Salah satunya dalam pendaftaran dan pengelolaan data praktik kerja lapangan dan magang bagi mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan, yang mana masih dilakukan secara manual. Dalam penyampaian informasi yang pada akhirnya informasi yang disampaikan menjadi tidak akurat. Sigma adalah sistem informasi yang dibuat untuk membantu pendaftaran praktik kerja lapangan dan magang mahasiswa di Institut Teknologi Kalimantan. Sigma membantu dalam pengelolaan data bagi mahasiswa yang akan melakukan seminar hasil kerja praktik dan magang. Dalam pembuatan website ini diperlukan implementasi Docker untuk mengimplementasikan aplikasi yang lebih efisien. Docker akan mengemas perangkat lunak ke dalam wadah yang memiliki semua yang dibutuhkan perangkat lunak untuk berfungsi termasuk perpustakaan, alat sistem, kode, dan runtime. Docker adalah alat perangkat lunak sumber terbuka dan gratis. Next. Baik, selanjutnya tinjauan pustaka akan dibacakan oleh rekan saya, Nindya Rifka. Kepada Nindya Rifka dipersilahkan. Untuk tinjauan pustaka yang kami gunakan pada pembuatan website ini, yang pertama ada sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memadukan aktivitas manusia dengan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan manajemen dan operasional. Penggunaan sistem informasi dimaksudkan sebagai pengelola berbagai informasi yang akan dikelola oleh setiap perusahaan atau organisasi, sehingga sumber daya yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan dapat mempersingkat waktu pemrosesan. Yang kedua, Docker. Docker adalah layanan yang menyediakan kemampuan untuk membungkus dan menjalankan aplikasi dalam lingkungan terisolasi yang biasa disebut kontainer. Dengan isolasi dan keamanan yang memadai, ini dapat memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa wadah secara bersamaan di host tertentu. Ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk mengelola beberapa aplikasi pada sistem yang sama. Yang ketiga, informasi. Informasi adalah beberapa data atau kumpulan data dan fakta yang telah diolah dan dikelola sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang mudah dipahami dan berguna untuk penerimaannya. Informasi dapat disajikan dalam bentuk tulisan, gambar, tabel, audio, diagram, dan lain-lain. Yang keempat ada microservice. Microservice adalah salah satu framework arsitektur yang dipakai sebagai model dalam pembuatan aplikasi cloud yang modern. Di dalam microservice, setiap aplikasi dibangun sebagai sekumpulan service dan setiap layanan berjalan dalam prosesnya sendiri. Masing-masing dari aplikasi tersebut saling berkomunikasi melalui API. Manfaat utama dalam menggunakan microservice agar tim developer mampu mengembangkan aplikasi secara cepat dengan membuat komponen-komponen dari aplikasi berjalan secara independen sehingga dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang terus-menerus berubah.
Yang kelima, magang. Magang diatur dengan undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 21-30. Magang merupakan suatu metode penerapan ilmu atau persaingan dari dunia pendidikan ke dunia kerja yang sebenarnya di mana peserta magang dapat memahami sistem kerja dunia kerja yang sebenarnya. Yang keenam, kerja praktik. Kerja praktik adalah kegiatan mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktek di lapangan berdasarkan landasan ilmiah yang telah dipelajari. Kerja praktik itu sendiri juga merupakan proses belajar bekerja di suatu perusahaan, lembaga, dan dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan mengamati pekerjaan. Baik, selanjutnya ada metode dan target hasil yang akan disampaikan oleh Saudara Merla. Kepada Merla dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah rancangan arsitektur microservice. Berikut adalah rancangan arsitektur microservice yang akan kami terapkan pada website Sigma. Next. Lalu selanjutnya ada target hasil. Itu dalam pengembangan website Sigma, terdapat beberapa target hasil yang dihasilkan. Pertama, pengimplementasian Docker untuk dapat menjalankan beberapa file dalam waktu bersamaan. Yang kedua, pengaplikasian aplikasi programming interface atau API untuk pengembangan berbagai fitur yang ada dalam website Sigma. Baik, selanjutnya adalah tugas anggota dan jadwal yang akan disampaikan oleh Saudara Akbar. Kepada Saudara Akbar dipersilahkan. Oke, baik. Jadi, adapun tugas dari setiap anggota di kelompok ini, yang pertama itu ada saya sendiri Muhammad Akbar sebagai ketua, dan tugasnya sebagai untuk implementasi API-nya. Kemudian ada Dewi Anjani untuk implementasi API, ada Istiqomatul Wahida untuk implementasi Docker, ada Merla Anissa untuk implementasi Docker, dan ada Dinda Rika sebagai testingnya. Next. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, yang pertama itu ada pembuatan API yang dilaksanakan pada minggu pertama dan kedua, dan untuk implementasi Docker itu minggu kedua ketiga, minggu kedua sampai minggu kelima, kemudian ada testing di minggu keempat dan 5, dan penyusunan laporan di minggu keempat dan minggu kelima. Baik, tadi adalah presentasi dari setiap anggota di kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.